Maaf terlambat saya belum. Sudah mulai tanam bertahap ini sebenarnya ragu dari zaman presiden itu 50%. Enggak boleh semua sama dari tapi sekarang ini bagaimana? Semuanya izin atau hari ini perwakilan wakil dari mereka kita sebagian belum ada 1.500 orang kita kira kondisinya lagi begitu kita sempat tiap hari masuk sholat itu sama Dina tiap hari kan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Jakarta beserta staf para pengajar dan juga keluarga besar dari SMK Telkom Jakarta yang insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa-masa seperti ini hadirin, kecintaan kita kepada Rasulullah tidak ada batasannya. Memang harusnya seperti itu. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad menjadi orang yang mulia di sisi Allah karena besarnya cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi daripada kecintaan seorang makhluk kepada yang lainnya. Sehingga ya ahbab, ada orang-orang kafir kala itu di Mekah ketika melihat kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sampai mereka mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Demi Allah, tidak pernah aku melihat orang cinta pada orang lain melebihi cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Begitu luar biasa ya ahbab. Sehingga dengan kecintaan pada Rasulullah itulah menguatkan iman mereka. Sehingga Nabi menyatakan bahwasanya keimanan kepada Allah besar kecilnya, sempurna tidak sempurnanya tergantung rasa cinta kita pada Rasulullah. Pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika sedang berdiri di hadapan Nabi Muhammad, dia pun ungkapkan rasa cintanya pada Rasulullah. Dia nyatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu. Ya Rasulullah, saya cinta padamu, bahkan melebihi daripada harta. Cintaku padamu ya Rasulullah melebihi daripada cintaku pada keluargaku, anak dan istriku. Artinya ayo ahbab, apa pesannya yang disampaikan Sayyidina Umar? Dia ingin menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau untuk menunjukkan rasa cintaku kepadamu, untuk membuktikan cintaku padamu ya Rasulullah, suruh kau infakkan semua hartaku, semua aku infakkan. Tidak sepeser pun aku tinggalkan buat diriku. Kalau kau perintahkan aku ya Rasulullah untuk pergi meninggalkan kota Madinah, meninggalkan anak dan keluarga demi membuktikan cintaku padamu, akan aku lakukan ya Rasulullah. Artinya kecintaan luar biasa hal ini. Kalau seandainya hormat dan cinta kepada orang tua kita, tapi masih ada batasan hati ini. Tapi sahabat Nabi lihat kecintaannya luar biasa. Tapi tahukah apa ucapan Rasulullah? Nabi katakan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia bilang, ya Umar, wallahi la tu'min hatta akuna ahab ilaik hatta alladhi bin nafsi baina jambain. Dikatakan, ya Umar, engkau belum bisa membuktikan cintamu kepada saya kecuali kalau engkau sudah mencintaiku lebih bahkan dari nyawamu sendiri. Maka Sayyidina Umar pun terdiam.
ya Rasulullah, hatta dengan nyawaku. Dia kata Rasulullah, iya. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu ya Nabi Muhammad, demi membuktikan cintaku kepadamu, saya lebih mencintaimu bahkan dari nyawaku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna iman. Perhatikan ucapan Nabi di sini. Rasulullah, Pak hadirin, tidak pernah memerintahkan kita membuktikan cinta kita pada Rasulullah dengan menghabiskan harta kita tanpa kita tinggalkan spesial pun. Tidak. Nabi tidak pernah meminta dari kita, kalau engkau benar-benar cinta padaku, tinggalkan keluargamu. Tidak pernah hadirin. Nabi tidak pernah menyuruh kita demi membuktikan cintamu padaku ya Umar, maka bunuhlah dirimu. Tidak pernah. Tapi Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa keimanan sempurna didasari dengan mahabbah. Nah, kita khususnya nih kaum muda, kaum mudi semuanya, para siswa-siswi di SMK Telkom di sini. Artinya hadirin, kalau pengen mendapatkan kekuatan iman, tanamkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, sayang sama Nabi Muhammad kita jadikan idola, pasti berubah keadaan kita jadi lebih baik. Maka kita lihat para aulia, para salihin, orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau kita melihat mereka, subhanallah, akhlak mereka bagus, budi pekerti mereka luar biasa, sifat mereka luar biasa hadirin. Kenapa? Karena itu semua didasari dengan mahabbah kepada Rasulullah. Cinta sama Nabi intinya. Makanya coba lihat, dahulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebelum kenal Islam, sebelum kenal iman, yang ada dalam hati Sayyidina Umar cuma kebencian sama Nabi Muhammad. Gimana sifatnya? Sibuk dengan hal-hal yang diharamkan Allah, minum-minuman keras tiap hari, menyembah patung berhala. Bahkan Sayyidina Umar, hadirin hadirat, itu pernah didapati oleh sahabat tertawa sendiri. Kenapa? Mengenang masa jahiliyah, mengenang sebelum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Umar bin Al-Khattab hadirin ngumpulnya sama Abu Jahal, ngumpulnya dengan pembesar-pembesar Mekah, sehingga didoktrin terus, padahal Sayyidina Umar masih muda. Tapi karena doktrin dari orang-orang tersebut, timbul kebencian pada Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Itu Sayyidina Umar tertawa sendiri. Kenapa? Dia bilang, aku ingat dengan masa jahiliyah dulu, katanya. Dia bilang, kenapa? Bodohnya luar biasa. Itu saya ini nyembah patung. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu membuat patung berhala dari berbagai macam benda yang ada di hadapan. Ada yang bikin dari kayu, ada yang bikin dari logam. Bahkan kata Sayyidina Umar, ada pernah menumpuk kurma, saya bentuk bagaikan patung dan saya sebat ya kan. Jadi patungnya dari korma. Itu Sayyidina Umar pernah bilang, dan pernah katanya pada masa-masa sulit, kata Sayyidina Umar, itu saya gak punya makanan, yang ada cuma patung berhala dari tumpukan korma. Maka saya datang nyamperin tuh patung, Tuhan minta sedikit tangannya ya. Maka tangannya dipotong, dia makan. Besok datang lagi, Tuhan masih lapar, minta lagi kupingnya ya. Kupingnya diambil, dimakan. Masya Allah, Tuhannya dimutilasi hal ini. Sedikit demi sedikit dimakan sampai habis. Itu Tuhan yang disembah semuanya ada di perutnya Umar bin Al-Khattab. Dia bilang, kalau saya berpikir bodoh betul saya. Tapi begitu kenal Nabi Muhammad, timbul rasa cinta pada Rasulullah, berubah keadaannya hadirin. Luar biasa kedudukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Bahkan pada saat detik-detik dia ingin memeluk Islam, itu Umar bin Al-Khattab yang selalu didoktrin untuk memusuhi Rasulullah, maka dia nggak kuat Pak. Dia pulang ke rumah, dia ambil pedang. Itu pedang dihunuskan, tidak lagi dalam sarung. Dahulu orang-orang Mekah, orang-orang Arab, kalau seandainya pedang sudah dihunuskan, nggak bakal masuk sarung kecuali boleh dimakan korban. Pedang dihunuskan, jalan di lorong-lorong kota Mekah, sehingga orang lihat Sayyidina Umar kabur. Khususnya orang-orang yang pernah merasa buat salah sama Sayyidina Umar lari, jangan-jangan yang diincar oleh Umar bin Al-Khattab. Kenapa? Pedangnya dihunuskan, jalan ke sana, jalan kemari. Sebab kala itu ibu, Sayyidina Umar ini dakwanya masih sembunyi-sembunyi. Rasulullah dakwanya masih sembunyi-sembunyi.
dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu masuk Sayyidina Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya ke lurung-lurung kota Mekah. Punya niat membunuh Nabi Muhammad, punya niat jahat pada Rasulullah. Singkat cerita habis. Ketika berjumpa dengan satu orang, ditanya, ya Umar, ila aina turid? Umar mau pergi ke mana? Dia bilang, saya mencari Muhammad, saya ingin bunuh dia. Kenapa? Sebab Muhammad sudah mencaci maki Tuhan kita. Sebab Muhammad sudah menyalahkan agama yang telah dianut oleh kakek moyang kita. Maka sekarang saya ingin tuntaskan urusan Muhammad, biar selesai sudah. Maka orang yang berjumpa dengan Sayyidina Umar mengatakan, ya Umar, sebelum kau cari Muhammad, urusin dulu keluargamu. Kata Sayyidina Umar, siapa? Dalam ukhtak Fatimah bintul Khattab. Ini Fatimah bintul Khattab telah memeluk Islam. Maka tolong kalau kau mencari Muhammad, benerin dulu adikmu, ya, arahkan dulu adikmu, baru cari Muhammad. Berangkatlah ke rumah Fatimah bintul Khattab. Begitu sampai di rumah Fatimah bintul Khattab, didengarin dari luar oleh Sayyidina Umar, Fatimah lagi baca Quran, lagi membaca firman Allah. Sayyidina Umar pun menggedor. Siti Fatimah membuka pintu, hadirin. Lihat Siti Fatimah sedang memegang secari kulit yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Sebab dulu zaman Rasulullah Al-Quran belum jadi mushaf, hadirin. Masih lembaran-lembaran yang ditulis oleh sahabat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Fatimah, apa itu di tanganmu? Bilang, ada firman Allah. Berikan padaku. Tidak diberikan. Tidak, tubuhmu penuh dengan najis, tidak pantas menyentuh kalimat suci dari Allah. Maka ditampar Siti Fatimah oleh Umar bin Khattab. Terjatuh, keluar darah dari pipinya, hadir dari bibir. Maka Umar bin Khattab begitu lihat adiknya keluar darah, nggak tega, datang disamperin. Dibilang, adikku, saya minta maaf, tolong pinjamkan, saya ingin baca apa yang kau baca. Dia bilang, enggak, tidak mungkin aku pinjamkan sampai kau bersuci dulu ya Umar. Jadi Umar pergi ke belakang, dia bersuci, dia mandi, dibersihkan sekujur tubuhnya, kemudian baru diberikan oleh Fatimah. Ketika dibaca, hadirin hadirat, itu adalah firman Allah, tidak satu surah, cuma beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quran. Ternyata itu membuat hidayah masuk pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian ditanya kepada Fatimah, di mana Muhammad? Dibilang, Nabi Muhammad saat ini berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Berangkat. Cuman sekarang pedangnya lagi dihunuskan, pedang masuk sarung. Masuk ke rumah Arqam. Itu rumah Arqam, hadirin, letaknya antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi kalau antum, insya Allah kita punya kesempatan pergi haji dan umrah, amin. Jadi di sana ada Bukit Sofa, Bukit Marwah, tempat sa'i. Zaman dahulu, zaman Rasulullah, bahkan sampai mungkin sekitar tidak nyampe 100 tahun yang lalu, itu antara Bukit Sofa dan Marwah itu perkampungan. Jadi orang kalau kan sa'i di Bukit Sofa dan Marwah harus lewatin kampung dan pasar dulu. Nah, rumah Arqam antara Bukit Sofa dan Marwah, artinya dekat dengan tempat kumpulnya Abu Jahal. Abu Jahal kumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini letaknya di depan Ka'bah, nggak jauh. Maka Sayyidina Umar masuk, mengetok pintu. Kala itu hadirin, Rasulullah sedang duduk sama sahabat-sahabat, sedang mengajarkan Islam, mengajarkan firman Allah, menjelaskan tentang agama Islam. Maka subhanallah hadirin, ketika ada yang mengetok pintu, Arqam sahibul bait, pemilik rumah, minta izin sama Rasulullah untuk lihat siapa di luar. Pas diintip, Umar bin Khattab gemeteran. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu Umar. Ketika tahu itu Umar bin Khattab, satu ruangan gempar. Kenapa? Tahu keberanian Sayyidina Umar. Maka yang paling tenang kali itu cuma dua orang. Siapa kali itu? Yang paling tenang yang pertama Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah, yang 3 hari sebelum kejadian itu masuk Islam. Jadi bedanya dengan Sayyidina Umar, 3 hari itu Islam. Yang kedua, yang paling tenang Nabi kita, Nabi Muhammad. Tahu apa yang dinyatakan Hamzah, pamannya Rasulullah? Sayyidina Hamzah bilang kepada Nabi Muhammad, kita biarkan Umar bin Khattab masuk. Kalau niat dia baik, kita sambut dengan kebaikan. Kalau niat dia buruk, maka saya menghadapinya.
Kalau dia berusaha menghunuskan pedangnya kepadamu ya Rasulullah, jangan takut ya Nabi, saya yang bakal mengalahkan Umar bukan dengan pedang saya tapi dengan pedang dia. Artinya Sayyidina Hamzah jawara dia. Tahu cara bermain silat atau semacamnya mungkin. Dan saya bisa mengalahkan Umar dengan pedangnya, gak perlu dengan pedang saya. Kata Nabi Muhammad, "Qala ya pamanku, biar saya hadapi." Nabi keluar. Waktu Nabi buka pintu rumahnya Arqam, itu Sayyidina Umar waktu melihat Rasulullah kaget. Saking kaget ini kayak patung gak bisa bergerak. Orang kalau kaget kadang-kadang begitu ya, langsung terpana gak bisa bergerak. Sayyidina Umar begitu. Memang benar ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sifat Nabi Muhammad ini wibawanya luar biasa. Man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau lihat spontanitas Nabi Muhammad langsung kagum dan terpana gak bisa bergerak. Tapi kalau orang dia mulai kenal siapa Nabi, duduk sama Nabi, mulai berbicara dengan Nabi, dijamin langsung jatuh cinta pada Rasulullah. Maka waktu melihat Rasulullah kaget Sayyidina Umar, sampai Nabi tarik tangan Sayyidina Umar dimasukin ke dalam ruangan. Terus ditanya, "Al-madza turid ya Umar, apa yang kau inginkan ya Umar?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Saya kemari ya Nabi Muhammad pengen masuk Islam." Ngucapin 2 kalimat syahadat masuk Islam. Begitu masuk Islam itu satu ruangan di rumah Arqam semuanya memandangkan takbir, tanda kemenangan. Kenapa? Umar bin Khattab kalau dia masuk Islam, Sayyidina Hamzah kalau sudah masuk Islam aman. Siapa yang berani ganggu Rasulullah lagi? Sebab 2 orang jawarannya udah masuk Islam. Hakada. Lalu tahukah kita Sayyidina Umar masuk Islam tuh orang yang berapa? Sayyidina Umar masuk Islam tuh urutan orang yang ke-40. Jadi dia orang yang ke-40 memeluk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab. Wahakada. Sampai ternyata waktu di dalam ruangan Arqam itu sahabat ada Abu Bakar Siddiq, ada Zaid bin Haritha, ada Bilal bin Rabah, ada sahabat-sahabat lainnya. Maka saat itu ayyuhal ahbab, ternyata di antara mereka ada Zaid bin Khattab, adiknya Sayyidina Umar yang laki-laki. Maka Sayyidina Zaid bin Khattab pun datang memeluk sang kakak yang memeluk Islam. Sayyidina Umar kaget, "Zaid, ente lebih dahulu dari saya." "Qala na'am." Kata Sayyidina Umar, "Tak apa-apa, tapi anda bakal susul kalian semuanya." Subhanallah hadirin, berkat kegigihan dan kecintaan Umar bin Khattab pada Rasulullah, dia mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya sehingga mendapatkan gelar Amirul Mukminin, orang pemimpin kaum yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini keadaan orang yang cinta, khususnya para pemuda-pemudi. Kita ini memang khususnya kepada Bapak dan Ibu guru, memang masa-masa muda ini masa-masa aktif seseorang ingin melakukan sesuatu. Maka ketika dia sibukkan dirinya untuk kebaikan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat keburukan. Makanya alhamdulillah tadi kita dengar dari kepala sekolah dan juga para rekan guru menjelaskan bahwa di sekolah ini Masya Allah ada kegiatan-kegiatan keagamaan, tadarus Al-Quran, bahkan ada hifdzul juz ammah. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, betul Bapak? Alhamdulillah. Ini waktu habis cuma untuk mempelajari ilmu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab dinyatakan oleh ulama, Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya as-sa'ah illam taj'alha fit ta'ah syagalatka fil ma'siyah. Waktu kalau enggak dilakukan buat taat, tidak dilakukan buat kebaikan, pasti bakal dilakukan buat maksiat atau hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jam 7 sampai jam 4 udah diisi kebaikan, diisi pelajaran, ilmu dan lain-lainnya hadirin, maka alhamdulillah itu udah melakukan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri seorang mukmin adalah menggunakan semua waktunya untuk kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti kesempurnaan Islam seseorang kalau dia meninggalkan hal yang gak bawa manfaat. Jadi orang Islam anak-anak semua waktunya harus manfaat.
semua waktunya harus ada faedah, semua waktunya harus diisi dengan kebaikan. Kalau seandainya waktu kita nggak diisi dengan kebaikan, maka hati-hati, akhirnya kita bakal isi dengan keburukan. Makanya terus terang nih, khususnya yang di rumah, yang lewat Zoom, bukan berarti kalau kalian di rumah bisa santai, sibukkan sebagaimana kalian sibuk di sekolah. Kenapa? Jangan sibuk main handphone. Kalau udah di rumah main handphone gak kelar-kelar. Belajar sekian jam, kalau udah di rumah main handphone sekian jam. Nah, ini kesalahan yang fatal ini. Kalau digunakan handphone untuk kebaikan bagus, tapi kalau untuk keburukan buruk seperti ini. Sebab pernah ditanya oleh ulama tentang teknologi kemajuan yang ada saat ini, hadirin. Dinyatakan bagaimana pendapat Islam tentang teknologi yang ada. Maka beberapa ulama menyatakan teknologi yang ada ini bagaikan pedang. Kalau digunakan untuk berjihad di jalan Allah maka itu baik, tapi kalau digunakan untuk merampok maka itu buruk. Jadi sekarang handphone yang ada di tangan kita, teknologi yang ada di genggaman tangan kita, hadirin, itu tergantung kita memakainya untuk apa. Kalau untuk kebaikan baik, bagus, gunakan. Bahkan saat ini subhanallah Islam, hadirin, gak pernah menutup pintu untuk teknologi. Jadi jangan kita anggap kalau Islam itu itu menunjukkan keterbelakangan, tidak menunjukkan tidak menghormati kemajuan dan lain-lain. Terus terang hadirin, kemajuan itu datangnya dari Islam, datangnya dari agama kita. Itu berapa banyak mereka orang-orang sana di Eropa sana, hadirin, mengenal teknologi ini berkat adanya orang Islam. Sebab yang berusaha pertama kali menemukan sesuatu kebanyakan muslimin. Mereka cuma ngembangin doang. Ngambil contoh yang Islam ngomong apa, bagaimana awalnya dipelajari, dikembangkan oleh mereka. Tapi inti dasarnya muslimin yang mengembangkan. Makanya contoh. Jadi jangan dipikir hadirin agama Islam itu cuma memperhatikan pelajaran agama saja. Pelajaran umum juga. Saya mau kasih contoh. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin setelah wafatnya Rasulullah, wafat Khulafaur Rasyidin di masa Sayyidina Ali. Saat itu ada pendeta-pendeta Yahudi membaca kitab Taurat. Ketika mereka baca kitab Taurat, ternyata dalam kitab Taurat disebutkan ciri Nabi akhir zaman dan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Disebutkan hadirin ada satu orang yang disebutkan dalam kitab Taurat, ini adalah orang terdekatnya dengan Nabi Muhammad, ciri-cirinya mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan warna kulitnya, disebutkan sifatnya, disebutkan wataknya, disebutkan hubungannya dengan Nabi akhir zaman. Ketika diselidiki dan diurut, ternyata mirip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada satu hal yang masih membuat pendeta Yahudi ragu apakah ini benar Ali bin Abi Thalib atau orang lain. Maka mereka pun sepakat untuk mengetesnya. Dibilang dalam kitab Taurat tersebut, ciri-ciri orang tersebut adalah orang yang sangat menguasai ilmu, ahli dalam bidang keilmuan. Maka saat itu pendeta Yahudi ini sepakat, kita tes Ali bin Abi Thalib. Kalau dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita, berarti dia betul Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa kita nggak ikut dia masuk agama Islam? Tapi kalau ternyata kita tes dia nggak bisa jawab, berarti yang dimaksud dalam kitab Taurat bukan Ali bin Abi Thalib, berarti agama kita yang benar. Maka mereka sepakat, hadirin, kalau seandainya Sayyidina Ali bisa jawab, mereka langsung masuk Islam. Nggak banyak yang ditanya, hadirin hadirat, cuma 4 pertanyaan. Di sini 4 pertanyaan bisa kita jelaskan, nanti kita lihat kaitan dengan ilmu yang dipelajari di sekolah sekarang. Yang pertama, ketika mereka datang kepada Sayyidina Ali, mereka jelaskan alasannya ada beberapa puluh pendeta. Mereka bilang, ya Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, kami ingin menanyakan engkau tentang 4 pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab, kami semua masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, maka sampai akhir hayat kita nggak bakal masuk Islam. Kata Sayyidina Ali, silahkan. Dalam pertanyaan pertama, ya Ali, sebutkan dataran bumi manakah yang tidak pernah
kena sinar matahari dari mulai diciptakan hingga nanti hari kiamat, melainkan cuma satu kali. Jadi kalau lihat urusan dataran bumi, hadirin, pelajaran apa di sekolah ini? Geografi, geologi, semuanya ya. Yang kedua, sebutkan jarak dari timur ke barat. Ini juga tidak ada kaitan dengan agama, dari timur ke barat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sebutkan makhluk apakah yang diciptakan oleh Allah tanpa orang tua. Kalau berkaitan dengan seperti ini dikaitan dengan biologi. Dan yang keempat yang lebih menarik, hadirin, sebutkan bilangan apakah kalau dibagi 9, bagi 8 sampai bagi 2 hasilnya bulat tidak pakai koma. Pelajaran apa itu? Matematika ya. Arti keempat hal ini, hadirin, yang ditanyakan, yang dites oleh pendeta Yahudi pada Sayyidina Ali bukan kaitan dengan agama sama sekali. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil tersenyum dengan pertanyaan mereka pendeta-pendeta Yahudi, sambil mengatakan kalau memang itu pertanyaannya, jawabannya mudah. Terkejut pendeta Yahudi, mereka sebab bikin pertanyaan yang mereka anggap tidak ada jawabannya. Dibilang memang ada jawabannya Ali, kalau ada. Dibilang apa? Dibilang yang pertama, kalian nanya dataran bumi manakah yang tidak pernah kena sinar matahari buat dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, melainkan cuma satu kali. Dibilang betul, itu adalah dataran lautan merah yang digunakan menyeberang oleh Nabi Allah Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Itu saat itu Nabi Musa sama Bani Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh pasukan Firaun, di depan mereka lautan. Sehingga orang-orang Bani Israel berkata, kalian Nabi Allah Musa, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita maju terus tenggelam, kalau kita diam di sini bakal dibantai oleh pasukan Firaun. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Begitu dipukulkan tongkat ke laut, laut pun terbelah. Dataran laut tersebut terkena sinar matahari. Nabi Musa menyeberang, Bani Israel menyeberang. Begitu Firaun masuk, kembali ditutup dan tidak pernah lagi dibuka sama Allah sampai hari kiamat. Maka pendeta Yahudi saling menganggukkan kepala, benar juga. Tapi pertanyaan kedua, jarak dari timur ke barat. Ini sekarang kalau saya boleh tanya, hadirin, kalau dari SMK Telkom menuju terminal Kalideres berapa kilometer? Kita tahu ada hitungannya, sekian kilometer. Dari sini ke Sumatera sekian kilometer, dari sini ke Afrika ada sekian kilometer, bisa kita hitung semuanya. Tapi sekarang pertanyaan, hitung dari timur ke barat, hitungnya dari mana coba? Hitung dari sini masih ada timur di sebelah sana. Pergi ke ujung sana masih ada timur, ya lagi terus, sebab bumi ini bundar. Bagaimana bisa menghitung dari timur ke barat? Sayyidina Ali pun tersenyum, kalau yang ini juga mudah katanya. Dibilang berapa jaraknya Ali? Kata Sayyidina Ali, sebab dahulu hadirin, orang-orang kalau menghitung jarak itu tidak pakai kilometer, tapi berapa hari perjalanan. Mekah Madinah 3 hari perjalanan, Mekah ke Syam 1 bulan perjalanan. Sayyidina Ali menjawab, jarak dari timur ke barat cuma 1 hari. Hanya 1 hari. Kok 1 hari? Cuma yang jalan bukan ente, yang jalan matahari. Matahari terbit di mana? Timur. Tenggelam berapa hari? Sehari lagi. Lalu mereka tersenyum, wah benar juga katanya. Dipikir gak ada jawabannya hadirin ya. Kemudian yang berikutnya, makhluk apa yang diciptakan tanpa orang tua? Kata Sayyidina Ali, mau berapa banyak? Loh banyak ya, banyak. Coba sebutkan beberapa, kata mereka. Mereka gak percaya hadirin. Kata Sayyidina Ali, yang pertama selain Nabi Adam itu ularnya Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat dilempar jadi ada biangnya. Induk ularnya Nabi Musa. Ya, diciptakan tanpa orang tua. Yang kedua, ontaknya Nabi Soleh keluar dari batu. Yang berikutnya surga neraka, bumi dan langit, nggak ada orang tua, jadi diciptakan sama Allah tanpa orang tua. Mereka pun menganggukkan kepala. Tinggal yang keempat, bilangan berapakah kalau dibagi 9, bagi 8, bagi 7, bagi 6 sampai bagi 2, hasilnya bulat nggak pakai koma.
Sayyidina Ali pun tersenyum, kata Sayyidina Ali. Kalau yang ini, kata Sayyidina Ali, bukan lagi jawaban, rumusnya dikasih pada itu orang. Dibilang gimana ya Ali? Dibilang sekarang begini. 1 tahun ada berapa bulan? 12. 1 bulan ada berapa hari? Kata Sayyidina Ali itu angka 12, angka 30 yang ditulis kata Rasul, kata Sayyidina Ali. 12:30. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu, tulis angka 4. Itu ada berapa hari? Ada 7, tulis angka 7. Dalam 1 hari ada berapa jam? Ada 24 jam, tulis angka 24. Ketika mereka udah tulis 5 macam angka ini, 12, 30, 4, 7, dan 24. Kata Sayyidina Ali, coba kalian kalikan semuanya. Mulai sibuk pendeta Yahudi, hitung 12 kali 30 kali 4 kali 7 kali 24 dikali. Dan dapat hasil sekian. Kata Sayyidina Ali, itu jawabannya. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian hitung, bagi 9. Dibagi 9 hasilnya bulat tidak pakai koma. Dibagi 8 hasilnya bulat tidak pakai koma. Sampai dibagi 2 hasilnya bulat tidak pakai koma. Ya. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri dia. Ini Sayyidina Ali ngasih bukan cuma jawaban, rumus dikasih. Subhanallah. Arti luar biasa. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan cuma ilmu agama. Bahkan nih, perhatikan anak-anakku sekalian. Sayyidina Adam alaihissalam menjadi mulia ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa yang dimaksud? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan, Bapak dan Ibu sekalian, saat itu yang protes, kenapa manusia kok dijadikan khalifah? Yang pertama kali protes malaikat. Malaikat Allah pun berkata, bukan protes nggak percaya dengan Allah, bukan protes karena menganggap Allah nggak mampu dan lain-lain, tidak hadirin. Tapi protes karena apa? Takut kalau manusia, ada makhluk yang baru diciptakan itu manusia, kalau sudah diciptakan bakal buat kerusakan. Maka saat itu mereka mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk yang baru yang kemungkinan bakal berbuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah? Apakah enggak cukup dengan kami ya Allah, para malaikat-malaikatmu yang selalu bertasbih, mengagungkan dan memuliakanmu? Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Adam disiapkan untuk jadi khalifah. Dia jadi khalifah bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Tapi lihat yang ditonjolkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, adalah keilmuan yang diberikan Allah buat Nabi Adam. Kalau urusan ibadah, malaikat lebih banyak ibadahnya. Malaikat itu gak pernah putus dari ibadah, taat pada Allah. Mereka mengatakan, ya Rabb, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang bakal merusak, yang bakal menumpahkan darah? Apa gak cukup dengan kita ya Allah, yang tiap saat baca tasbih, tiap saat berzikir kepadamu ya Allah? Maka Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang dilakukan Allah? Allah ajarkan Nabi Adam. Apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Allah bilang, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Perhatikan kalimat ini ayolah ahbab. Allah menyatakan, dan kami ajarkan kepada Nabi Adam asma. Apa itu asma? Nama-nama benda. Coba, nama benda itu ada kaitan dengan agama nggak? Mikrofon, permadani, gelas, cangkir, semuanya. Apakah ada kaitan dengan agama? Ya. Tidak ada kaitan dengan agama Islam sama sekali. Tidak ada kaitan penghambaan diri kepada Allah, tapi Allah menunjukkan kepada kita. Ketika Allah nyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan asma, nama-nama benda seluruhnya. Sehingga disebutkan kalau kita baca tafsir Jalalain, disebutkan di situ sampai Allah ajarkan perbedaan mana piring besar, mana piring kecil. Dibedakan ainal ghas'a wal ghusai'ah, mana mangkok, mana piring, hadirin. Diajarkan sama Allah. Ketika sudah ditunjukkan para malaikat-malaikat Allah yang merasa dirinya lebih mulia dari Nabi
Allah pampangkan di hadapan malaikat nama-nama benda atau dipampangkan benda-benda yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian Allah katakan pada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum nasyadiqin." Hei malaikat, kalau kalian menganggap diri kalian lebih hebat, lebih mulia dari Adam, sekarang tolong sebutkan benda yang ada di hadapan kalian. Maka menjawab malaikat angkat tangan nyerah semua hati. Mereka mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim." Bilang, ya Allah, kita enggak tahu. Yang kami paham cuma yang kau ajarkan, tapi kita enggak tahu di benda apa namanya semua. Jadi zaman dahulu hadirin malaikat itu enggak ngerti. Saat itu ya, sebelum Allah ciptakan, sebelum ada keturunan Nabi Adam. Dahulu para malaikat Allah tidak mengetahui apapun. Tahu ini cuma ibadah. Tahu ini cuma zikir pada Allah. Jadi ketika Allah tunjukkan benda semuanya, mereka pun angkatan enggak tahu ya Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diperintahkan menyebutkan nama benda, maka berdirilah Nabi Adam di hadapan malaikat menyebutkan nama benda satu demi satu bagaikan seorang guru mengajarkan murid. Sehingga semua malaikat pun terdiam, tercengang mendengar daripada ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika mereka kagum apa kata Allah. Allah nyatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu." Ketika Allah perintahkan mereka sujud pada Nabi Adam, maka semuanya sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ya ahbab? Hormat karena ilmu. Nah begitu juga nih, adik-adikku sekalian. Ketika antum belajar di sekolah, jangan mentang-mentang ini kan dia bukan guru agama, nggak perlu kita hormatin lah. Dia cuma ngajar saya pelajaran fisika, ngajarin saya pelajaran bahasa Indonesia, ngajarkan saya bahasa itu. Salah satu. Setiap guru yang mengajarkan kita wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Kalau pengen ilmu bermanfaat, diantaranya hormat dengan lihat nih para malaikat Allah, hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan sedikit, bahkan Allah yang perintahkan. Bukan main-main, berarti hormat kepada guru adalah kewajiban kita sebagai murid. Lihat yang diperintahkan Allah. Makanya kalau seandainya murid nggak boleh menghormati guru, maka Allah nggak bakal perintahkan malaikat hormat pada Nabi Adam. Tapi ternyata Allah perintahkan malaikat, makhluk yang suci, makhluk yang nggak pernah buat salah, makhluk yang nggak pernah buat dosa. Allah bilang, kalian hormat, ini guru kalian. Padahal saat itu Nabi Adam belum mengajarin ilmu agama, belum, masih ngajarin nama benda, belum ngajarin tentang cara ibadah, baru kenalin ini piring, ini mangkok, ini sendok. Subhanallah, pelajaran yang kita anggap remeh, tapi tetap dia adalah guru. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sirtu abdan man 'allamani harfan." Saya siap jadi budak kepada seseorang yang ngajarin saya satu huruf. Ngajarin saya satu huruf, kenalin saya satu huruf, ini guru saya dan saya bakal hormat sama dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo ya, khususnya yang ada di sini, begitu juga yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita ini dengan Zoom dan lain-lain, ya hadirin, intinya satu ya, kita bakal jadi mulia kalau kita bisa mencintai Rasulullah. Yang dua, kalau kita mencintai daripada ilmu yang diajarkan, dan ketahuilah hormat kepada guru adalah hal penting bagi kita semuanya. Pengen berhasil sukses dunia akhirat, hormati guru. Dan jangan kalian anggap pelajaran umum yang diajarkan di sekolah itu pelajaran yang mubah lah. Tapi pelajaran umum yang antum dapatkan di sekolah hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya apa hadirin? Wajib kita pelajari. Kalau seandainya antum, hai orang-orang Islam, tidak mempelajari daripada ilmu ini, maka bagaimana keadaan di masa yang akan datang? Antumlah penerusnya. Para pemuda di sekolah ini dan di sekolah manapun ada orang yang siap memegang kayu estafet melanjutkan kebaikan ini hingga akhir hayatnya dan hingga hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ayo saya mengajak diri saya juga sekalian, mari sama-sama hormati dari apa yang kalian dapatkan di tempat ini. Pelajaran dipelajari dengan sungguh-sungguh, sebab ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di masa yang akan datang.
Jangan pernah meremehkan ilmu sekecil apapun. Semuanya manfaat, apalagi tidak menghargai guru yang mengajarkan kita. Hormati semua guru kita, hormati semua ulama-ulama kita, hormati orang yang mendidik kita siang dan malam, mengajarkan kita ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang perhatian kepada kita. Insya Allah di akhirat kita bakal berkumpul kembali di hadapan Allah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa mahabbah pada Rasulullah, maka itulah bukti keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah berdoa semua amal yang walidina walidikum amwatin amwatikum amwatil muslimin ajmain. Allah yaftalillah fuqahal arifin faqihum fiddin wa Allah yahfazuhum syarril fitan wal mihan wa Allah yarzuqna wa iyyakum bi rifatina yanhan ma'asidina Muhammad maula bilal wa Allah yarzuqna wa iyyakum husnal ittida wal ittiba wal ittiba li nabiyina Muhammad wa jami' asrafina salihin wa Allah ta'ala yanzuru ilaina bin rahmah yadfa'ana al-bala wal waba wal amrad wal asqam. يجعل بلداننا هذا بلدة طيبة رب غفور على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.